왜 이러지? 죄송해요, 선생님. 태어나는 산모들 연락해라. 네, 감사합니다. Pada hari Minggu, Yong yang ingin bersantai di rumah selalu diganggu oleh kakaknya. Kakaknya bahkan mengingatkan agar Yong segera memberikan uang makan bulanan. Namun, Yong mengatakan bahwa ia belum memiliki uang karena sedang mencicil hutang. Setelah itu, kakak iparnya dan Doon pulang dari berolahraga. Yong sangat senang dan langsung mengajak mereka makan bersama untuk merayakan gaji pertamanya. Sayangnya, Doon tidak bisa ikut karena ada urusan di rumah sakit. Karena itu, Yong menunda acara makan tersebut. Ia berpura-pura juga memiliki urusan di rumah sakit agar bisa ikut mobil bersama Doon. Saat berada di mobil, Yong mengetahui bahwa Doon tidak terlalu menyukai musik. Namun, Yong justru menceritakan hal-hal yang ia sukai kepada Doon. Sayangnya, Doon terlalu fokus menyetir. Ternyata, tujuan Doon ke rumah sakit di hari Minggu adalah untuk menulis jurnal bersama Dr. Myung. Mendengar mereka akan bekerja berdua, Yong merasa cemburu dan meminta Doon untuk menolak kerja sama dengan Dr. Myung. Karena menurutnya, Doon bisa mengerjakannya sendiri. Namun, Doon tidak mempermasalahkannya, karena ia akan menjadi penulis utama dalam jurnal tersebut. Saat Yong memperhatikan wajah Doon tiba-tiba bertanya apakah ia terlihat tampan. Tanpa sengaja, Yong menjawab iya dan merasa malu. Namun, Doon justru berkata bahwa Yong tidak cantik, tapi ia menyukainya karena Yong lucu. Yong sedikit kesal, tetapi hal itu justru membuat Doon tertawa. Karena tertawa, ia jadi tidak fokus dan hampir menabrak. Ia segera menahan tubuh Yong agar tidak terbentur, membuat Yong terdiam dan terpaku. Kemudian, di sebuah kafe, Jill dan dua dokter residen senior sedang ngopi. Mereka sempat membicarakan bahwa Doon adalah sosok dokter ideal karena hidupnya sangat teratur. Bahkan, semua aktivitas hariannya bisa ditebak oleh para dokter karena sangat rutin. Saat mereka pergi, ternyata Yong diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka sejak tadi. Selanjutnya, saat di lift, Yong bertemu dengan dua rekannya. Di sana, ada dokter muda senior bernama Yong Seong-min yang tampak memperhatikan Nam Kyung. Hal ini membuat Nam Kyung salah tingkah. Ia sangat yakin bahwa dokter tersebut menyukainya. Namun, Yong dan Sabi tidak sependapat. Ternyata benar, karena wanita yang diperhatikan oleh Yong Seong-min adalah wanita yang berdiri di belakang Nam Kyung. Para dokter residen kemudian mengikuti rapat pagi yang dimulai pukul 00.30. Mereka agak kesal karena waktunya terlalu pagi, terutama Yong yang merasa kesal karena beban kerja semakin banyak, tetapi tidak ada kenaikan gaji. Ia berharap rapat tersebut membahas soal kenaikan gaji. Tiga rekannya heran karena Yong tidak tahu bahwa rapat itu sebenarnya membahas kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh Yong. Dalam rapat, Dr. Cha menyampaikan bahwa Yong sering membuat kesalahan kepada para dokter senior, khususnya Dr. Jo. Ia meminta semua residen untuk bersikap lebih sopan dan tidak menunjukkan kesulitan atau ketidaktahuan di hadapan dokter lain. Tak lama kemudian, Doon datang dan terkejut karena Dr. Cha sudah memulai rapat, padahal jadwalnya 7 pagi. Ia meminta agar Dr. Cha tidak mengulangi hal tersebut dan juga mengingatkan para residen junior untuk tidak menirunya. Setelah itu, ia memberikan kabar baik. Seorang pasien menitipkan pesan terima kasih kepada Jill. Karena pasien tersebut merasa senang, Du Seo bahkan mentraktir mereka. Doon juga mengatakan bahwa jika pencapaian Jill dimasukkan ke papan penghargaan, maka ia akan menjadi yang pertama dari angkatan mereka. Semua rekan merasa senang, kecuali Sabi yang belum mau mengakuinya sebelum diumumkan secara resmi. Meskipun Jill terlihat sebagai yang paling lemah, ia memiliki kelebihan dalam komunikasi yang ramah dengan pasien, membuat pasien merasa senang dan tenang. Meski awalnya tidak percaya, Sabi mulai mempertimbangkan agar Jill masuk ke papan penghargaan. Kemudian, Yong bersama Dr. Jo menangani seorang pasien muda yang terdiagnosis kanker rahim, sehingga rahimnya harus diangkat. Namun, untuk kondisi ovarium, mereka belum bisa memastikan karena masih harus menentukan apakah kanker tersebut telah menyebar atau hanya berupa kista. Mereka harus segera melakukan operasi, meskipun sang ibu merasa sangat sedih. Namun, pasien bernama Bu Geum justru tampak tegar dan siap menjalani pemeriksaan MRI. Setelah itu, Doon mengingatkan Yong untuk memperhatikan dan menghibur Bu Geum, karena ia pasti merasa takut. Yong mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya,
Tapi Doon meminta agar ia cukup mengobrol dan mengunjungi pasien sebagai seorang dokter. Yong menjelaskan bahwa pasiennya terlihat kuat, justru ibunya yang sangat sedih dan tidak mau mendengarkan penjelasannya. Meski begitu, Doon tetap meminta Yong melakukan seperti yang ia sarankan. Sementara itu, Nam Kyung sedang memeriksa seorang nenek, tetapi nenek tersebut tampak kurang puas dengan pelayanannya. Tiba-tiba, Jill datang dan berhasil membuat si nenek senang hanya dengan memberikan perhatian dan menyarankan untuk rajin berolahraga serta makan tepat waktu. Melihat hal itu, Nam Kyung terkejut. Jill pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu bersikap sok pintar karena semua orang tahu mereka masih dokter pemula. Terkadang, perhatian sederhana saja sudah cukup bagi pasien. Awalnya Nam Kyung ragu dengan saran Jill, tetapi setelah melihat pasien itu benar-benar senang, ia mulai percaya. Di tempat lain, ibu dari Bu Geum masih sedih dan khawatir dengan kondisi anaknya. Namun, Bu Geum tetap tenang dan meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan berjalan lancar. Yong kemudian datang memberitahu bahwa operasi akan dilakukan lusa sore dan meminta Bu Geum berpuasa. Sang ibu merasa khawatir karena anaknya baru saja puasa untuk MRI dan meminta agar operasi dijadwalkan di pagi hari saja. Namun, Yong menjelaskan bahwa jadwal operasi lainnya sudah penuh. Bu Geum mengatakan bahwa ia tidak masalah, tapi ibunya tetap cemas. Ia juga ingin tahu apakah kanker tersebut sudah menyebar ke ovarium atau belum. Namun Yong tidak bisa memberikan jawaban sebelum operasi dilakukan. Sang ibu pun kecewa karena tidak mendapat kepastian. Sementara itu, Nam Kyung kembali menangani seorang nenek yang ingin cepat pulang karena akan menghadiri pesta pernikahan. Namun, Nam Kyung tidak bisa menjamin hal itu karena kondisi urinnya masih bermasalah dan perlu dipasang kateter. Si nenek terus memohon karena belum memberitahu keluarganya tentang sakitnya agar pesta tetap berjalan lancar. Karena terus didesak, Nam Kyung teringat saran dari Jill dan menaikkan nada bicaranya. Ia meminta si nenek untuk rajin berolahraga dan makan teratur agar kondisinya segera membaik dan bisa pulang. Meski awalnya kesal, si nenek tampak senang mendengar saran tersebut. Nam Kyung pun memberitahu Yong bahwa saran Jill ternyata manjur. Namun, Yong tampak tidak bersemangat, sedangkan Sabi sangat ingin mencoba metode itu tapi belum mendapat kesempatan. Saat hendak pulang, Doon datang dan mengajak mereka makan bersama. Hanya Yong yang bersedia menemaninya. Namun, Yong kesal karena Doon makan terlalu cepat dan hanya mengajaknya makan di kantin. Ia sempat mengira akan diajak makan di luar. Doon pun hanya bisa tertawa dan meminta maaf. Keesokan harinya, seorang ayah terlihat sangat khawatir karena putrinya masuk rumah sakit. Sang putri terus meminta ayahnya kembali bekerja, hingga si ayah menyadari bahwa anaknya sedang berada di bagian kandungan. Ia pun kaget saat tahu putrinya sedang hamil dan akan segera melahirkan. Di tempat lain, karena tidak puas dengan penjelasan dari Yong, ibunya Bu Geum meminta penjelasan dari Doon. Namun, jawabannya hampir sama. Untuk mengetahui apakah kanker telah menyebar ke ovarium, mereka harus melakukan operasi terlebih dahulu. Sang ibu pun menangis hingga anaknya mendengar. Bu Geum kembali meyakinkan ibunya bahwa semua akan baik-baik saja, dan Doon mendukung kata-katanya. Kembali ke pasien yang sedang hamil, sang ayah sangat marah karena anaknya hamil di tahun pertama kuliah. Ia semakin kesal karena pacar anaknya tidak ada di sampingnya. Namun, tak lama kemudian, sang pacar datang dan menunjukkan perhatian pada si wanita. Hal ini membuat si ayah mulai tenang. Dokter Seo lalu menunjukkan kondisi bayi, dan terlihat raut wajah sang ayah mulai berubah menjadi perhatian dan senang. Namun, si pacar keluar ruangan karena menerima telepon, yang kembali membuat sang ayah kesal. Dalam situasi yang agak canggung, Sabi mencoba meminta saran dari Jill. Dengan percaya diri, Jill mengatakan bahwa si ayah akan kembali bahagia saat mendengar tangisan bayinya dan siap menjadi kakek. Awalnya, semua merasa saran itu cukup masuk akal, tetapi persoalan utamanya adalah hubungan si ayah dengan pacar anaknya. Jill pun mencoba mencari solusi, tapi tanpa kebingungan, membuat semua mulai meragukan saran dari Jill. Saat hendak pulang, Yong buru-buru menuju pintu. Namun, Dr. Jo datang sambil marah dan mencari Yong, menuduhnya sengaja pulang untuk menghindari operasi. Untungnya, teman-teman Yong tidak memberitahu bahwa ia sedang bersembunyi. Akhirnya, Yong cepat-cepat berganti pakaian dan menemui Dr. Jo yang sedang marah karena jadwal operasinya terlambat. Yong mencoba menjelaskan situasinya, namun Dr. Jo sudah terlanjur emosi. Beruntung, saat itu ada ibunya Bu Geum yang meminta agar infus anaknya dicek. Seketika itu juga, Dr. Jo berubah menjadi ramah dan mengatakan bahwa perawat akan segera datang. Namun, si ibu justru meminta agar Yong saja yang melakukannya, dan dengan berat hati,
Dokter Jo pun mengizinkannya. Ternyata permintaan sang ibu agar infus diperiksa hanyalah alasan. Ia sebenarnya ingin menolong Yong yang baru saja dimarahi. Sang ibu berkata bahwa Yong beruntung, karena bisa belajar, bekerja, bahkan dimarahi. Berbeda dengan putrinya yang hanya bisa terbaring sakit. Tapi kali ini, si ibu berjanji tak akan menangis lagi di depan anaknya. Ia tak ingin membuat putrinya semakin sedih. Ia hanya ingin selalu berada di sisinya. Mendengar itu, Yong berjanji akan berusaha memberikan kabar sesegera mungkin soal kondisi ovarium Bu Geum. Ia akan langsung bertanya pada dokter Jo begitu suasana sudah tenang. Sang ibu berterima kasih, namun masih ada satu permintaan lagi yang ingin ia sampaikan. Keesokan harinya, mereka duduk di sebuah kafe. Nam Kyung berdandan rapi karena hari itu ia akan kencan buta. Namun belum lama duduk, mereka mendapat panggilan darurat dari ruang bersalin. Ternyata, putri dari pria yang sempat marah karena anaknya hamil harus melahirkan saat itu juga, sementara sang kekasih tak bisa dihubungi. Setelah menanti dengan cemas, proses persalinan berjalan lancar. Ibu dan bayinya selamat dan sehat. Si ayah pun akhirnya tampak lega. Tak lama kemudian, si pacar datang dan langsung dimarahi. Tapi ia menjelaskan bahwa ia telat karena mencoba membujuk ibunya untuk ikut, namun gagal, dan ponselnya mati. Sabi melihat bekas tamparan di wajah pria itu. Si pria berjanji kepada ayah kekasihnya bahwa ia akan berusaha keras agar keluarganya bisa menerima keadaan. Mendengar itu, si ayah pun mulai melunak. Sementara itu, Nam Kyung kembali mengunjungi nenek yang sebelumnya ia rawat. Nenek itu ingin tahu pukul berapa tepatnya ia bisa pulang esok hari. Nam Kyung mengatakan, jika semuanya lancar, maksimal pukul 12 siang nenek itu bisa keluar. Nenek tersebut sangat senang, karena acaranya dimulai pukul 3 sore. Meski tak bisa memberi jaminan, Nam Kyung meminta nenek itu terus olahraga dan makan teratur. Nenek itu pun dengan senang hati menuruti nasihat Nam Kyung. Sebelum pergi, Nam Kyung menitipkan si nenek kepada Yeong. Meski sempat menolak, Nam Kyung yakin Yeong akan mengiyakan dalam hati. Benar saja, Yeong langsung mencari kamar nenek itu. Di saat yang hampir bersamaan, Jil datang, lalu si ibu dari Bu Geum meminta agar Yeong yang menemani anaknya selama operasi. Jil pun memberi pesan, ajak Bu Geum ngobrol agar tidak gugup. Sebelum masuk ruang operasi, sang ibu memberikan semangat penuh kepada Bu Geum, dan Bu Geum pun terlihat optimis. Namun, saat dalam perjalanan, rasa takut kembali menghampirinya. Di tempat lain, si pacar memberikan pakaian bayi yang dititipkan oleh ibunya kepada kekasihnya. Wanita itu terlihat sangat senang. Sabi kemudian datang membawa bantal khusus untuk mengurangi rasa sakit, serta memberitahu bahwa sang ayah membuang bingkisan yang ternyata ditujukan untuk putrinya. Dalam bingkisan itu, terdapat pesan menyentuh dari sang ayah, "Kalau kamu butuh sesuatu, hubungi ayah." Wanita itu menangis membacanya. Sabi yang melihat itu mulai belajar merasakan empati dan memberi kode kepada si pria agar segera menenangkan pacarnya. Kembali ke ruang operasi, Yeong mencoba menenangkan Bu Geum dengan mengatakan bahwa ada banyak pasien lain dengan kondisi lebih buruk. Namun, hal itu justru membuat Bu Geum kesal. Ia meminta Yeong bersikap seperti biasanya, bukan berpura-pura peduli. Mendengar itu, Yeong mengakui bahwa ia hanya mengikuti saran dari Jil, yang membuat Bu Geum tertawa kecil. Namun, sesampainya di ruang operasi, ketakutan benar-benar menguasai Bu Geum. Ia menangis hebat dan terus meminta maaf. Para dokter mulai khawatir karena operasi harus segera dilakukan. Di sisi lain, Yeong meminta waktu 30 menit agar Bu Geum bisa menangis sampai ia merasa lebih lega. Rekan-rekannya merasa khawatir, takut Yeong akan kembali dimarahi oleh Dr. Jo. Tapi kali ini, Yeong tampaknya memilih untuk menempatkan kemanusiaan di atas semua tekanan. Namun, Yeong tak mempermasalahkan kemarahan yang mungkin datang. Ia menelepon Dr. Jo yang sedang dalam perjalanan, dan mengaku bahwa ada sedikit kelupaan sehingga jadwal operasi mundur. Seperti yang sudah diduga, Dr. Jo sangat kesal dan terus memaki-maki Yeong. Tapi Yeong tetap tenang, karena yang terpenting baginya adalah kondisi Bu Geum. Setelah Bu Geum tenang, ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Operasi pun dimulai. Beberapa jam kemudian, hasilnya keluar. Dr. Jo meminta Yeong untuk menyampaikan hasil tersebut kepada keluarga pasien. Tanpa menunggu lama, Yeong berlari dengan semangat untuk memberi kabar baik. Tumornya jinak, dan ovarium Bu Geum berhasil diselamatkan. Tangis bahagia pun pecah di ruang tunggu. Sementara itu, Nam Kyung kembali ke rumah sakit karena ada urusan. Saat melewati lorong, ia mendengar suara aneh. Ternyata itu suara si nenek yang sedang berlatih jalan.
mengikuti saran Nam Kyung untuk terus berolahraga. Meski sendi-sendinya sakit, si nenek tetap berusaha berjalan. Nam Kyung sangat terkejut dan tersentuh. Keesokan harinya, dengan penuh semangat Nam Kyung menjumpai si nenek. Namun hasil pemeriksaan tak sebaik yang diharapkan. Si nenek belum bisa pulang. Nam Kyung tampak kecewa, namun si nenek justru menyemangatinya. Ia bilang keluarganya sudah tahu kondisinya, dan pesta pernikahannya pun dibatalkan. Tapi itu tidak masalah. Ia berjanji akan tetap semangat, olahraga setiap hari, dan makan banyak. Nam Kyung terharu. Ia menyarankan agar si nenek cukup olahraga ringan agar sendinya tak sakit, dan makan secukupnya saja. Saat keluarga si nenek datang, Nam Kyung meminta maaf kepada seorang gadis karena si nenek tak bisa pulang. Ia mengira itu cucu si nenek. Namun ternyata mereka bingung, karena sebenarnya si neneklah yang menjadi pengantin. Nam Kyung sangat kaget, si nenek tak tampak sedih sedikit pun. Justru dengan senyum lebar, ia membagikan kue pernikahannya kepada staf rumah sakit, terutama kepada Nam Kyung, yang diberi 3 kotak. Saat keluar dari ruang rawat, Jill menyuruh Nam Kyung cepat-cepat menuju papan pengumuman pujian. Tapi ternyata, bukan Jill yang mendapatkannya. Jill kecewa karena sudah merapikan rambut demi berfoto dan ingin memamerkannya di media sosial. Namun Nam Kyung mencoba menghibur, karena sesi foto tahunan bagian Obgyn masih akan dilakukan. Saat sesi foto dimulai, Yeong tampak kurang antusias. Ia bahkan dipisah dari barisan teman-temannya. Beberapa dokter masih absen karena menghadiri konferensi, jadi foto diambil terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Doon yang sempat telat akhirnya tiba dan berdiri tepat di sebelah Yeong. Wajah Yeong langsung bersinar. Doon mengingatkan Yeong untuk mengikuti arahan fotografer dengan benar karena ia akan memperhatikan. Tapi Yeong justru balik menantang. Dia sudah punya rencana sendiri. Ketika fotografer bilang, "CC," wajah Doon mendadak kaget, karena tangan kirinya digenggam oleh Yeong.